Memasuki hari keempat, banjir di Karawang, Jawa Barat belum semuanya surut secara merata. Masih ada ratusan rumah yang terendam banjir di dua dusun, yakni Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan yang berada di Desa Karangligar. Ketinggian air kini masih bervariasi, mulai dari 1,5 meter, 1 meter, hingga 50 cm. Selain ratusan rumah yang masih terendam banjir, sekolah SMPN 1 Teluk Jambe Barat juga masih terendam banjir setinggi 1 meter. Hingga sekarang ratusan siswa pun masih diliburkan. Pasca terendam banjir, kondisi rumah merata dipenuhi lumpur. Warga pun berjibaku membersihkan lumpur yang mengotori seluruh perabotan rumah tangga, barang elektronik hingga pakaian. Warga pun mengaku saat ini sangat membutuhkan air bersih untuk mandi dan air minum. Ya, menjelang habis subuh, habis sahur. Habis sahur udah surut? Oh, kehabisan air soalnya mati lampu mau itu teh. Air bersih? Oh, jadi Lampu sekarang ada butuhnya apa? Butuh air bersih? Air, iya. Air bersih belum ada? Sama ini lampu nih. Belum hidup ya? Belum hidup. Menurut warga sekitar, wilayah Dusun Pengasinan Karangligar dan Dusun Kampek memang langganan banjir. Selain lokasinya yang dekat dengan Sungai Cibeet, wilayah ini juga kontur tanahnya lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi pembongkaran tempat wisata Hidix Fantasy di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga melanggar alih fungsi lahan masih terus dilakukan. Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya telah menyegel gerbang masuk untuk mendalami dugaan pelanggaran hukum lingkungan. Soft opening kemarin. Ini, waduh, ini lebaran nih, duit nih. Apes. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau Demul kembali mendatangi kawasan wisata Haibis Fantasi Puncak Jumat pagi. Kedatangan Demul untuk meninjau proses pembongkaran lanjutan di tempat wisata yang diduga menyalahi izin lingkungan. Deddy Mulyadi menyebut saat ini pihaknya tengah fokus membongkar 25 bangunan yang tidak berizin, yang tidak sesuai dengan site plan awal. Jadi cek aja bangunan liar bukan. Bikinnya dari 2021. Kalau bangunan liar termasuk yang... Ya, kalau catatannya sih kalau saya sesuai dengan komitmen awal ya ingin kembali ini menjadi areal terbuka yang peruntukannya untuk daerah resapan air yang ditanami pohon-pohon hutan sehingga ini menjadi hijau kembali dan tidak lagi menjadi problem lingkungan di wilayah hilir. Ini komitmen. Mewujudkan komitmen itu kan harus ada mekanisme hukum yang dijalani, apalagi ini sudah menjadi wilayah penyelidikan dan penyidikannya Kementerian Lingkungan Hidup. Tentunya ranahnya adalah ranah Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan kesalahan apa yang dilakukan oleh pengembang usaha pariwisata ini. Nah, hari ini yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jabar adalah memitigasi apa saja pelanggaran yang dilakukan dari sisi aspek administrasi pembangunan. Nah, dari sini kan bisa terlihat bahwa PT yang mengelola areal usaha ini hanya mengajukan 14 bangunan ke pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Penanaman Modal 1 Pintu. Nah, kemudian dari 14 ini muncul 35 bangunan. Berarti ada 25 bangunan tidak berizin. Karena ada 25 bangunan tidak berizin, maka itu menjadi kewenangan dan ranahnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan ya kan peringatan sampai pembongkaran. Nah, ini kemudian yang kedua, areal-areal yang ada di Setplam tidak sesuai dengan pembangunannya. Karena arealnya tidak sesuai dengan pembangunannya, maka itu sudah dalam kategori pelanggaran. Nah, kalau saya sih berharap ini karena anak perusahaan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pimpinan perusahaannya sudahlah hari ini meminta bantuan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk secara sukarela melakukan pembongkaran terhadap areal-areal yang salah dalam pembangunannya. Deddy Mulyadi sendiri ingin membongkar seluruhnya kawasan wisata tersebut dan mengelolanya menjadi area hutan. Namun demikian, dirinya harus menunggu keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup lantaran bangunan sudah memiliki izin yang terlebih dahulu harus dicabut. Berarti kan harusnya kan air itu jatuh ke sini. Ya kan, harusnya kan kalau nggak ada ini jatuh ke sini kan. Sekarang kan yang ditutup kan airnya jadi bluk gitu.
Pembongkaran sendiri masih terus dilakukan hingga hari ini. Satpol PP telah mengangkut material-material kecil seperti pelang dan juga spanduk. Sementara material besar, petugas melibatkan alat berat seperti eskavator dan beko. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel gerbang masuk sejak 6 Maret kemarin. Penyegelan dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran hukum lingkungan. Kawasan wisata ini sebelumnya telah resmi beroperasi sejak 11 Desember 2024. Namun akhirnya ditutup lantaran diduga melanggar alih fungsi lahan. Taman rekreasi yang dikelola oleh anak usaha BUMD Jabar yakni Jaswita Lestari Jaya ini sebelumnya hanya mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter persegi. Namun pada kenyataannya, area rekreasi telah meluas mencapai 15.000 meter persegi. Dari Bogor, Jawa Barat, Aulina Iyasa, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menangis saat menyaksikan kawasan wisata Puncak telah beralih fungsi lahan. Ia tak kuasa menahan air mata melihat pepohonan dibabat habis oleh pengembang. Tangisan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tak bisa dibendung saat melihat kondisi alam di Puncak Bogor yang tergerus pembangunan tempat wisata. Deddy Mulyadi menangis saat mengunjungi sebuah tempat wisata yang berada di Desa Sukagali, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Deddy Mulyadi lesu melihat ke arah kejauhan saat pertama kali melihat kawasan objek wisata tersebut. Deddy bahkan tak kuasa menahan air matanya lantaran alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor ini. Gubernur Jawa Barat ini meminta agar jajarannya membongkar seluruh bangunan yang melanggar aturan. Sementara itu pemirsa, pasca banjir di Mega Bekasi Hypermall, sejumlah mobil yang terendam banjir di halaman parkir Mega Bekasi Hypermall mulai dievakuasi oleh pemilik pada Jumat pagi ini. Evakuasi mobil yang terendam banjir ini dengan menggunakan towing. Usai dievakuasi, pemilik belum memutuskan apakah nantinya mobil tersebut akan diperbaiki atau langsung dijual. Setelah terendam banjir selama 3 hari, sejumlah mobil yang terparkir di area parkir luar Mega Bekasi Hypermall mulai dievakuasi pada Jumat pagi. Mobil dievakuasi lantaran banjir di Mega Bekasi Hypermall ini berangsur surut. Mobil yang dievakuasi berada di ketinggian banjir sekitar 20 cm. Selain menggunakan towing, pemilik mobil lainnya juga mengevakuasi mobil terendam dengan cara didorong bersama-sama. Pemilik mobil pun belum memutuskan apakah mobil yang telah terendam tersebut akan diperbaiki atau langsung dijual. Coba mau dibawa nih Pak? Dievakuasi sih ini. Maaf Pak, udah surut kan banjirnya. Mau ke bengkel apa kemana nih Pak? Masih belum tahu, saya masih harus tunggu teman saya dulu sih, mau ngelihat kondisi mobilnya. Diketahui pada Jumat pagi ketinggian banjir di Mega Bekasi Hypermall bervariasi mulai dari 20 hingga 50 cm. Banjir diharapkan segera surut agar aktivitas di pusat perbelanjaan tersebut bisa segera pulih. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, meski banjir telah surut, warga Pondok Gede Permai Bekasi masih bertahan di posko pengungsian. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana sudah ada rekan Esra Ambarita yang berada di posko pengungsian. Halo, selamat sore Esra, bagaimana situasi terkini di posko pengungsian Pondok Gede Permai? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Saat ini saya mengabarkan langsung dari pengungsian warga terdampak, khususnya yang berada di Pondok Gede Permai. Saya akan tunjukkan lokasi pengungsiannya karena ada 2 tenda yang didirikan oleh BNPB di sini. Nah, beginilah situasi pengungsian karena masih ada ratusan warga yang mengungsi di sini dengan alasan tentunya masih dalam proses pembersihan rumah. Jadi membutuhkan waktu, membutuhkan untuk memulihkan tenaga kembali di tempat ini. Di sini ada matras-matras yang digunakan warga untuk tentunya tidur dan beristirahat. Dan saya akan ajak Diandra dan juga pemirsa untuk berbincang dengan warga di sini yang sedari tadi juga beristirahat memulihkan tenaganya. Bapak Ibu izin boleh berbincang sebentar Ibu dengan iNews. Bapak, ini kan sudah surut, ini kemudian bertahan, alasan bertahan kenapa di sini Pak? Surut tuh di depan doang Mbak. Ke belakangnya Mbak boleh langsung turun tangan ke sana. Itu di depan rumah saya di jalan komplek rumah tuh lumpurnya tuh masih sedengkul.
lumpur doang. Di rumah itu masih segini, lumpur juga gitu. Jadi ya mau nggak mau bertahan di sini lagi. Oke, baik Pak. Sampah-sampahnya juga belum. Oh, sampah-sampahnya juga belum. Bapak, kalau dari segi pasokan logistik, makanan dan kebutuhan bagaimana Bapak? Alhamdulillah semua terpenuhi. Kalau kayak logistik, sembako, makanan gitu keseharian tuh terpenuhi di sini. Cuman ya kayak bantuan fisik lah, bantuan kayak pengangkutan sampah itu ya kurang tahu ya gimana teknisnya. Cuman tempat saya tuh belum gitu, kayak dari pengerukan saluran gotnya juga, terus sampah-sampahnya tuh kan sampahnya nggak kecil, kan gede-gede semua, itu belum terjamah lah pokoknya. Oke, baik, makanya memilih bertahan ya Pak. Dengan Bapak siapa tadi, maaf Pak? Ferry. Oke, Bapak Ferry, terima kasih Bapak. Ya, nah pemirsa, tadi begitu ungkapan dari salah satu warga yang mengatakan bahwa ternyata banjir masih ada yang belum surut. Saya akan ajak Anda berpindah langsung ke di mana ini merupakan dapur umum dari pengungsi, tidak jauh berada di lokasi belakang saya ini. Ini adalah dapur umum, gambarannya pemirsa, kondisi terkini untuk kebutuhan suplai makanan dari pengungsi yang kami lihat tadi, proses untuk mengolah makanan, kemudian lauk pauk juga yang akan digunakan. Ini adalah kebutuhan pokok yang digunakan oleh masyarakat maupun warga terdampak di sini. Dan sedari tadi sudah mulai disuplai atau diberikan kepada warga dengan tentunya dibungkus menggunakan plastik dan diberikan langsung kepada masyarakat. Sekali lagi masih banyak di sini pengungsi, ada sebanyak 138 pengungsi. Ini terdiri dari orang dewasa, kemudian juga terdiri dari balita. Nah, ini merupakan proses pengemasan dari makanan yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak. Nah, pemirsa, dan bisa kami sampaikan bahwa sekali lagi alasan warga masih bertahan di sini adalah karena dari rumahnya masih banyak yang tergenang, kemudian juga warga masih membutuhkan alat-alat berupa kebutuhan rumah tangga yang sudah terendam banjir. Bahkan tadi kami sempat melihat masyarakat ini begitu antusias ketika mendapatkan pakaian. Ini artinya masyarakat masih membutuhkan pakaian seperti baju untuk kebutuhan mereka. Demikian Diandra dan juga pemirsa, kembali ke Anda Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda Esra Ambarita langsung dari posko pengungsian Pondok Gede Permai. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, ratusan rumah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih diterjang banjir setinggi 1-2 meter di Dusun Kampek, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tim kami menelusurinya menggunakan perahu karet di mana diketahui satu rumah roboh akibat diterjang banjir. Memantau banjir parah yang merendam ratusan rumah di Dusun Kampek, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat menggunakan perahu karet. Meski nyaris menggenangi atap rumah, namun tak sedikit warga yang tetap nekat kembali untuk memantau kondisi rumah mereka. Iya, Ibu, ini kenapa nggak mengungsi coba? Kenapa? Atau udah ngungsi juga? Udah ngungsi, ini ngeliat kondisi, bersihin sampah. Ya. Oh, ini bersihin sampah. Iya. Iya. Tuh, banyak yang tapi ngungsi di kemana, Ibu? di Karangligar. Karangligar. Rumahnya seapa tadinya ini? Ini, ya ini segini. Tadinya segini? Iya. Seapa? Ini. Sampai situ? Sampai sini, sampai atap. Sampai atap. Sampai sini tuh lampu juga udah pada kena tuh. Pada kena ya? Iya. Ini rumah Ibu? Iya, ini mah itu tuh 2. 2. Di tengah banjir ada rumah yang roboh akibat tergenang. Kondisi rumah sudah ambruk akibat derasnya banjir yang terjadi. Coba saya jelasin, Kang. Katanya sih tadi pagi, Pak. Tadi pagi nih? Iya, tadi pagi pas jam 7 jam 8-an. 7 tadi. Iya, sebelum dapat kabar dari tetangga. Oh. Jadi makanya saya ngecek ke sini. Ini Akang ini ngecek ke sini. Iya. Tadinya nggak percaya. Ya, emang agak ini sih rumahnya emang udah harga doyong sedikit udah itu. Doyong dikit. Itu efek dari kemarin Pak, tahun kemarin sering banjir. Sering kebanjiran. Iya. Akibat banjir kondisi desa tergenang secara merata. Perahu karet yang melintas bahkan sudah sejajar dengan atap rumah. Perahu karet ini digunakan warga untuk memantau kondisi terkini rumah tinggal mereka yang tergenang banjir. Warga berharap segera mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dari Karawang, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.